Shalom, selamat pagi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas segala kasih, kebaikan dan kemurahan. Pagi hari ini dengan keadaan kita yang sehat, kita boleh datang untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sudah terima kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini mari dengan segenap hati kita siapkan pikiran kita, hati kita sepenuhnya. Kita datang, kita untuk memuji, memuliakan dan menerima firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
sujud di hadapan-Mu. Katakan keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Ku ingat dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, oh Yesus, inilah keinginan hati kami Tuhan, selalu menyembah-Mu. Keinginan di dalam hidupku menyenangkan Engkau, menyembah Engkau, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, 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 Yesus. Ku puji, ku sembah, ku tinggikan
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Allah yang selalu peduli atas setiap hidup kami. Allah yang menjaga kami. Allah yang begitu baik memberkati dan menyertai setiap kami. Karena itu Tuhan, patut bagi kami Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memanggil setiap kami untuk hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menarik hati kami, untuk kami rindu berjumpa dengan Engkau dalam bait-Mu yang kudus. Untuk kami boleh Tuhan rindu akan bait Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan. Kalau bagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Kau lawat setiap kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan. Kami bersehati dan bersepakat, Engkau akan turun mencurahkan berkat dan rahmat-Mu atas kami semua. Serahkan ibadah dari awal sampai pada akhir kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-kuasa pekerjaan lain yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa dan syukur kami. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Iya. Langit bumi memuji Tuhan. Kita manusia patut memuji dan memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, langit bumi pujilah Tuhan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dan memuliakan Tuhan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, kasih-Nya. Itulah Tuhan kita. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Boleh satu kali lagi katakan, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita konsentrasikan seutuhnya, sepenuhnya, untuk kita menerima berkat rohani pada pagi hari ini. Kita minta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang besar. Bahwa diam di dalam hadirat Tuhan, itulah yang kita perlukan. Bila Tuhan hadir dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu, bawaku tenang dalam hati-Mu, hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih Tuhan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
kasih Tuhan, yang memandang kekudusan Tuhan dengan segenap hati. Mari katakan sama-sama. Penuh rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memandang betapa indah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku ya Tuhan, dan ku bersyukur, ku menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Yesus, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, oh Yesus. Ku menyembah-Mu, ku angkat tanganku, ku bersyukur. Yesus, haleluya. Oh Yesus, ku panggil nama-Mu, nama yang indah, nama yang ajaib, nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus yang ku sembah. Yesus, mari berikan rasa syukur dan terima kasih kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih, ku bersyukur. Haleluya.
menyembahmu Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah, sembah. Penuhi kami Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Syama curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
Terima kasih. Biar setiap kami selalu diam di hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang memenuhi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang membebat setiap hidup kami dengan kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna. Hanya kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Saat kami bersyukur, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau di atas segala-galanya, Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang membawa setiap kami boleh hadir di tempat ini dengan satu kerinduan. Karena kami selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Engkau memuaskan dahaga dalam jiwa kami. Membawa kami semakin dekat, semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang tarik setiap jemaat-Mu Bapak Ibu boleh hadir setia datang di ibadah. Karena kami belum dapat balas cintanya Tuhan. Hanya ini yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar Engkau Roh Kudus berkarya dalam setiap kami Yesus. Terima kasih memulihkan hidup kami hari lepas hari. Tuhan ubahkan kami semakin hari menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami selalu tinggal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat Allah sudah merawat setiap kami. Dan sebentar kami rindu untuk kami boleh mendengar dengan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara dalam setiap kami Bapa. Apa yang harus kami lakukan untuk kami hidup terus berkenan kepada Tuhan. Biar setiap kami boleh hidup terus di dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Kamu urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan pakai hamba-Mu. Biarlah urapan Allah terus memenuhi hamba-Mu. Sehingga benar-benar setiap kebenaran firman boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya Bapa. Terima kasih, kami semakin dipulihkan. Membawa kami semakin mencintai Engkau dan semakin mengenal akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu kuasa iblis, roh yang bukan berasal dari Tuhan, berusaha mengganggu saat kami mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami mau sepakat, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayanya Roh Kudus ada di tempat ini, penuhi setiap kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Engkau memberkati tim PAW Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu terus setia melayani Tuhan sampai akhir. Kami percaya Tuhan kesetiaan kami. Tuhan sudah menyiapkan upah buat setiap kami. Tetap semangat, berikan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, saya selalu berkata luar biasa. Ya. Sehingga enggak bisa bilang apa-apa, cuman bisa bilang terima kasih Tuhan. Saat kita bilang terima kasih, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, makanya kita perlu selalu dekat sama Tuhan. Ya.
hari-hari ke depan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya selalu berkata demikian. Karena saya melihat dalam beberapa waktu sepekan ini, saya melihat banyak yang dipanggil Tuhan dengan cara-cara yang kita semua mungkin tidak menyangka. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat juga maesong di Malang, ya dikatakan nggak apa-apa, cuman pingsan lalu dipanggil Tuhan. Kejadian demi kejadian terjadi dalam hidup itu. Siapa yang tahu? Maka itu, ayo. Saya selalu mengajak Bapak Ibu supaya kita ini bisa tetap setia sama Tuhan. Ya. Kesetiaan kita itu diperhitungkan sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya selalu berkata waktu kita datang ke tempat ini, ya, kita bukan karena apa yang mau kita dapatkan di tempat ini, tapi saya katakan kita datang karena kita punya kerinduan sama Tuhan. Ya, kita tidak bisa balas cintanya Tuhan, Bapak Ibu. Dengan apa yang kita bisa beri. Tuhan punya semuanya. Tapi yang Tuhan selalu minta ya dalam kitab Roma 12. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadaku. Itu adalah ibadahmu yang sejati, itu yang Tuhan minta. Ya, makanya waktu kita datang ke tempat ini jangan punya motivasi apapun. Ya, sehingga kita tidak menjadi lemah. Ya, saya katakan hari-hari ini mungkin banyak orang yang menjadi lemah. Karena apa? Karena persoalan. Karena pergumulan dalam hidup kita. Ya, tapi saya terus mengajak Bapak Ibu, ayo kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema mengucap syukur. Ya, beberapa hari yang lalu waktu kaum wanita juga mengucap syukur. Saya katakan kok tema yang diberikan sama Tuhan. Berarti mungkin di antara kita atau mungkin saya sendiri ya yang mengalaminya mungkin ya. Sehingga Tuhan tetap tuntut apapun keadaanmu tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan minta. Enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Kadang kita mengatakan gampang mengucap syukur. Kalau keadaannya enak, senang, ya. Tapi seandainya kita dihimpit oleh berbagai masalah pergumulan, bisakah kita mengucap syukur? Ya. Tapi kita belajar karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan begitu. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Tuhan menghendaki setiap kita anak-anaknya harus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mau waktunya kita lagi baik, lagi seneng ya. Mau kita waktunya lagi susah, lagi banyak masalah, penderitaan, pergumulan. Tuhan tetap tuntut kita bisa mengucap syukur. Makanya saya katakan itu yang membedakan kita dengan maaf orang di luar Tuhan. Beda. Ya. Oleh karena itu kita belajar pagi hari ini ya. Saya mau cerita dikit. Dulu waktu saya di Batam, saya pernah berkunjung main ya ke rumah teman ya sama Pak Chef. Waktu itu saya bawa terang bulan ya. Kalau ingat saya kalau di Batam terang bulan tuh martabak kan gitu. Terang bulan itu ya martabak. Saya sering kali beli gitu. Lalu saya bawa, saya main-main. Ya. Teman saya itu punya anak kecil, kira-kira umur 5 tahun. Begitu saya ke sana, ya, saya kasihkan kue itu kepada anaknya yang kecil itu 5 tahun. Lalu anaknya berlari langsung, ya seneng gitu. Dapat kue itu dia seneng lari langsung. Ya, ketika mamanya lihat, ya kan gitu, mamanya tuh tanya, loh kok gitu katanya mamanya, nak sini, dipanggil sama mamanya. Nggak boleh gitu, kalau udah dikasih harus bilang apa, dia anaknya. Ya, sehingga sama mamanya diambil lagi kuenya itu dari anaknya dikembalikan ke saya, Bu.
ini Bu tak kembalikan, coba Ibu ulangi lagi. Ya, supaya anak saya itu bisa mengatakan sesuatu yang benar, dia bilang gitu. Lalu saya kembalikan, saya kasihkan. Ya, ayo bilang apa, saya bilang gitu sama anaknya. Ternyata dia cuma gini, dipikir-pikir sama anak ini. Ya, lalu kemudian sambil senyum dia bilang gini sama tante, nanti kalau tante datang lagi ke sini, bawa ini lagi ya, gitu. Karena ini saya sangat suka sama kue ini, enak, ini favorit saya. Loh. Lalu dia ngambil tetap lari. Nah, sebetulnya kalau kita tahu mamanya nggak mungkin kan ngajarin seperti itu. Pasti mamanya bilang, kalau kamu dikasih sesuatu, ya pasti harus bilang terima kasih. Ya kan? Makanya itu yang saya katakan sulit. Kita mengatakan terima kasih itu tidak mudah. Ada 3 kata-kata yang kita tidak mudah mengatakannya. Kan ya? Minta maaf, minta tolong, terima kasih itu sangat sulit. Ya. Manusiawi kita sulit mengatakan demikian. Makanya saya katakan cerita yang saya ini gambaran hati manusia. Hati kita yang seringkali menerima sesuatu dan menganggap kita berhak atas itu. Ya, sehingga kita tidak perlu berterima kasih, mengucap syukur, tidak perlu. Ya, seperti anak itu merasakan itu punya dia, kan gitu kan? Sehingga dia tidak perlu mengatakan terima kasih. Seperti itulah hidup kita. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini, ya. Saya mau belajar dari 10 orang kusta. Disembuhkan sama Tuhan kan? Tapi yang kembali berapa Bapak Ibu? Cuman 1. Ya. Ayo kita baca dulu. Dalam Injil Lukas pasal 17 kita buka. Ya. Kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Yang ke-17, Injil Lukas pasal yang ke-17, ya, ayat 11 sampai 17 saja, yuk. Ini kan perikopnya ke-10 orang kusta. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bergantian. Ya, saya dulu ayat 11, nanti lanjut 12 Bapak Ibu, terus 17 kita baca sama-sama. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. (17) sama-sama. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ceritanya satu kali Yesus tuh berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea tadi dikatakan ya. Di daerah perbatasan itu ada satu desa. Ya, yang menjadi tempat bagi orang-orang yang menderita kusta. Ya, ada satu desa terpencil gitu. Khusus untuk orang-orang kusta di sana. Ya. Dia diasingkan, kalau orang kena kusta diasingkan di sana. Ya. Jadi dalam pengasingan orang-orang itu, mereka mendengar tentang siapa Yesus. Ya. Yesus yang melakukan mujizat, ya, Yesus yang menyembuhkan orang, Yesus yang membangkitkan orang mati, mereka semua dengar. Makanya waktu Yesus lewat,
ya kan? Mereka berteriak tadi dikatakan kan, mengatakan Yesus Guru kasihanilah kami. Ya. Tapi kan tidak boleh deket-deket, makanya mereka berteriak, ya, karena kusta, penyakit kusta ya, nggak boleh dekat. Makanya dia berteriak mengatakan Yesus Guru kasihanilah kami. Tapi bagaimana responnya Yesus? Waktu Yesus mendengar teriakan orang-orang yang kena penyakit kusta, ya, Yesus malah berkata demikian, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa demikian? Ya, karena disuruh ke imam-imam, karena para imamlah yang akan mengesahkan bahwa orang yang sakit kusta itu sudah sembuh. Ya, kalau sudah sembuh nanti boleh kembali ke keluarganya. Pada istrinya, mungkin pada suaminya, pada anaknya itu boleh. Jadi yang mengesahkan itu imam-imam. Jadi diperiksa dulu sama imam-imam. Kamu udah sembuh apa enggak? Kalau udah sembuh, boleh kembali ke keluarganya. Ya. Di sini kita mau belajar, Pak. Ya. Ada dua hal yang bisa kita ambil. Ya, saya katakan ini penting. Kita baca dulu di dalam ayat yang ke-14. Ya, ini yang pertama. Lalu ia memandang mereka dan berkata, ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi waktu Yesus meminta, ya, mereka memperlihatkan diri kepada para imam, Bayu, apakah mereka sudah sembuh? Belum ya, kan gitu. Belum tahir kan? Belum Bapak Ibu. Ya. Tapi sementara, makanya tadi dikatakan, sementara di jalan baru mereka menjadi tahir. Ya. Jadi mereka itu punya apa? Punya iman Bapak Ibu. Dia percaya akan perkataan Yesus. Waktu Yesus meminta, perlihatkan dirimu pada imam. Padahal mereka belum sembuh, kan iya? Mereka masih mau jalan kan? Padahal imam nanti yang menentukan mereka sembuh kustanya atau enggak. Tapi karena iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, ya, walaupun belum terjadi apa-apa loh, kesembuhan belum ada, kan gitu, ya. Tapi mereka melangkah, ya, dengan iman mereka mendahului mujizat yang terjadi. Makanya yang pertama itu, ya, iman mendahului mujizat. Ya, makanya kita perlu iman, ya. Mereka percaya kepada kata-kata dari Tuhan Yesus, kan ya. Tuhan mengatakan pergi, perlihatkan dirimu. Loh, kan harusnya mereka bilang, mana Tuhan, kita lo belum sembuh, kok suruh pergi ke imam, kan harusnya gitu. Lo kita lo masih sakit, kan ya. Tapi karena mereka percaya, mereka punya iman, kan gitu Pak. Sehingga mereka melangkah. Ya. Apa yang Yesus katakan, luar biasa. Ya. Makanya seperti kita. Ya. Tapi seringkali di dalam hidup kita, ya, kalau kita ini menuntut lebih dulu, mana buktinya Tuhan, kan ya. Itu yang sering kali terjadi. Buktinya mana? Tandanya mana Tuhan? Kalau udah ada bukti, ada tanda di kita, maka kita baru percaya akan apa yang Tuhan katakan. Makanya saya sering kali katakan, kita perlu percaya sama firman Tuhan. Supaya kita bisa punya iman, makanya perlu dengar firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Coba dibuka. Ya. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka dengar firman, saya katakan enggak punya iman pasti. Enggak mudah loh, ya. Ya, makanya itu penting, ya.
Sehingga saat kita punya iman, saat kita percaya, maka mujizat itu terjadi. Ya, makanya yang pertama, iman mendahului mujizat. Bukan mujizatnya dulu, tapi imannya dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya belum terjadi apa-apa, mungkin dalam persoalan kita, mungkin dalam masalah kita, penderitaan kita, cek dulu. Punya iman enggak Bapak Ibu? Ragu-ragu apa enggak sama Tuhan? Seringkali kita ragu sama Tuhan ya. Benar tak Tuhan tolong aku? Benar tak Tuhan sembuhkan aku? Kan ya? Itu yang seringkali terjadi. Makanya ini luar biasa ya. 10 orang ini menurut waktu Tuhan karena perlihatkan kepada imam. Mereka berjalan. Percaya berarti kan gitu. Kalau enggak percaya pasti dia diam. Sembuhkan dulu Tuhan, baru aku ke imam, kan gitu. Tapi mereka berjalan, sehingga waktu mereka berjalan, sembuh, mujizat terjadi. Ya. Jadi perlu percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan Bapak Ibu. Iman kita ayo ya, supaya iman kita bertumbuh. Ya, jangan suka bolong-bolong kalau ibadah. Kalau enggak perlu loh, saya katakan. Kalau enggak penting banget, saya selalu mengajak, jangan kita bolong-bolong ibadah. Ya, itu penting Bapak Ibu. Karena membawa kita apa? Iman kita ini bisa bertumbuh. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua dikatakan mujizat. Ya, tadi kan mengalami mujizat semua. Ya, 10 orang ini mengalami mujizat. Ya, tapi yang 9 orang, ya saya katakan ya. Jadi mujizat itu berakhir pada sukacita kegembiraan mereka sendiri. Itu yang 9 orang. Dia mengalami mujizat, tapi berakhirnya pada sukacitanya sendiri. Makanya begitu dia disembuhkan, dia langsung lari, mungkin pulang ya, kasih kabar ya ke orang-orang di rumah, mungkin keluarganya. Itu yang 9 orang. Tapi yang 1 orang, ya, mujizat itu membuat dia memuliakan Allah. Membuat dia tersungkur dan menyembah Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi yang 1 itu datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Siapa yang 1 orang itu dikatakan? Orang Samaria. Padahal orang Samaria itu orang yang dipandang tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Orang yang dikatakan tidak mengenal kebenaran, tapi justru dia bisa bersyukur. Kemana yang 9 orang Bapak Ibu? Ya, yang 9 orang enggak lari karena sudah sukacita, disembuhkan, pulang ke rumah. Ya kan? Ini yang harus kita pelajari. Ya, karena yang 1 orang, ya, dia tahu, ya, apa yang dia terima bukan sesuatu yang bisa dianggap wajar. Ya, ini yang 1 orang. Ya, makanya dia kembali kepada Tuhan dan berterima kasih, mengucap syukur. Kalau yang 9 seperti yang tadi saya katakan anak kecil, sudah menerima sesuatu. Lari pergi. Yang 9 kan seperti itu. Sudah disembuhkan sama Tuhan, lari, sukacita, kembali ke rumah. Ya, berarti apa? Berarti kecenderungan kita manusia, kita memang gak suka untuk berterima kasih. Kita gak suka untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Buktinya dari 10 cuman 1 yang kembali. Kan seharusnya dari 10 harus 10 kalau kita mengucap syukur itu memang manusiawi kita. Tapi ternyata enggak. Atau paling enggak lah 9, 8, ternyata cuma 1. Berarti memang manusia enggak bisa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ya, untuk bilang terima kasih sama Tuhan itu enggak bisa.
Karena apa? Karena kita sering berpikir Bapak Ibu, bahwa kita merasa layak dan pantas menerima. Itu yang sering kali terjadi, makanya kita tidak bisa bersyukur. Ya kan? Ya, seperti kalau kita disembuhkan sama Tuhan, kadang kita tidak mudah untuk bersyukur sama Tuhan, lupa ada. Kan ya? Ya kan? Makanya itu ayo Tuhan meminta setiap kita. Ya. Supaya kita tetap mengucap syukur. Ya. Waktu satu orang kusta, ya, dia datang kepada Tuhan mengucap syukur, tersungkur, ya, kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu. Itu yang respon yang benar. Ya. Contohnya aja, kalau kita diberkati dalam hidup kita. Misalnya bisnis kita goal, ini misal ya. Kita berterima kasih enggak sama Tuhan? Atau kita bilang, ini kan karena kepintaranku Tuhan. Aku bisa goal. Ini kan karena aku. Seringkali kita demikian loh. Ya. Kita lupa untuk mengucap syukur. Ya. Makanya penting waktu kita diberi sesuatu, saya katakan. Misal kata ya, kalau contoh saya ngambil contoh. Misal kata ada presiden kasih kita penghargaan. Kita melihat apanya? Ayo, seandainya kita diberi penghargaan. Kita melihat penghargaannya, pemberiannya, atau kita melihat siapa yang memberi. Seringkali kan mata kita itu tertuju pada pemberiannya. Kan gitu, aduh bagus ya. Nah kan gitu kan, kita senang sekali pemberiannya. Ya, tapi harusnya mata kita itu tertuju kepada siapa yang memberinya. Itu harusnya. Bukan kepada pemberiannya. Ya. Makanya kita bisa mengucap syukur kalau mata kita tertuju kepada siapa yang memberikan. Ya. Seperti tadi, kalau 9 orang kusta tadi, dia ingat bahwa yang memberi kesembuhan itu Tuhan, pasti dia akan kembali mengucap syukur. Kan ya, datang kepada Tuhan. Ya. Makanya saya katakan dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa mengucap syukur. Ya, kita diingatkan bahwa semua yang ada di hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Bukan punya kita. Ya. Makanya kita ini bukan pemilik kata Tuhan. Tapi Tuhan minta kita jadi pengelola. Kan ya? Ya, sehingga kita menyadari, ya, sehingga waktu kita mengucap syukur, ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya berakhir dengan apa? Dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita mengakui siapa Tuhan yang kita punya, yang kita sembah, ya, yang berkarya di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Sehingga di dalam masalah apapun, pergumulan apapun, tetap kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Ya, apapun pergumulan kita. Makanya firman ini saya katakan ini sungguh-sungguh menegur saya. Beberapa hari lalu saya sempat susah hati saya. Tapi waktu saya susah, akhirnya waktu saya cari rema, saya dikasih ini sama Tuhan. Sehingga Tuhan minta bersyukur nak. Kan ya. Saya diingatkan, makanya saya berterima kasih sama Tuhan. Ya. Karena saya tahu hidup saya ini punyanya Tuhan. Maka saya kembalikan kepada Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya saya masih bisa bersyukur sama Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan itu selalu baik Bapak Ibu. Ya, selalu baik dalam hidup kita. Ya, makanya itu ayo kita belajar. Ya, supaya hidup kita tuh selalu bisa mengucap syukur. Ya, seperti saya kasih contoh gini lagi Bapak Ibu. Saya dulu
suka bawa anak saya itu ke tempat permainan ya. Ke tempat bermain. Anak saya itu pingin beli mainan. Kan ada biasanya ya seperti Lego itu ya, permainan tata-tata. Karena minta, saya belikan. Ya mungkin yang kecil aja, Lego yang kecil. Tapi ternyata di tempat itu ada tempat mainan Bapak Ibu. Ada tempat untuk bermain anak yang juga disediakan mainan untuk membuat Lego-Lego besar-besar. Anak saya melihat itu, anak saya bilang gini, Ma, kok punya aku yang kecil Ma, belikan yang besar. Karena yang di tempat permainan itu kan yang besar. Nah, seperti itu, kalau kita mengarahkan pandangan kita, ya, kita selalu membandingkan, kan gitu membandingkan anak saya. Oh mama belikan aku yang kecil, itu lo besar Ma. Nah, bisa bersyukur? Enggak bisa. Makanya seringkali saya katakan hidup ini jangan suka melihat ke yang lain. Tuhan, tetanggaku loh Tuhan, enak hidupnya. Ya. Bisa bersyukur? Enggak bisa. Ini ya. Ya, waktu kita memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak bisa bersyukur, Bapak Ibu. Ya. Maka itu kita harus bisa menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur, terima kasih, kan gitu. Ya. Saat Tuhan memberi kita cukup, tapi kita bisa menikmati. Saya katakan itu luar biasa. Daripada Tuhan beri kita kelimpahan, tapi nggak bisa menikmati. Ayo, apa Bapak Ibu mau? Diberi kelimpahan, tapi nggak bisa menikmati. Daripada diberikan cukup, tapi bisa menikmati. Pasti kita pilih yang cukup toh. Tapi kita bisa menikmati. Itu. Maka itu ayo, kita jangan suka memperbandingkan dengan yang lain. Itu yang akan mencuri sukacita kita, sehingga kita mungkin tidak akan bisa mengucap syukur. Yang ada pastinya kita ngerundel sama Tuhan, ngopel. Tuhan, aku setia sama Tuhan. Katanya kalau setia diberkati sama Tuhan. Ini ya. Makanya seperti saya katakan Mazmur Asaf, ya. Kita itu memang, manusia itu memang mau enaknya sendiri. Seandainya Tuhan katakan orang itu ya, kita memperbandingkan dengan seseorang misal kata. Seorang itu saya katakan tidak mengenal Tuhan wis. Tapi diberkati luar biasa. Jangan kita sama sekali tidak diberkati kan gitu ya. Pasti kita ngomel kan sama Tuhan. Katanya anak Tuhan diberkati. Tapi ternyata kok enggak. Coba kalau gini, dibalik. Kita yang diberikan berkat 10 kali, ya kita ya. Orang itu yang tidak mengenal Tuhan diberikan berkat 2 atau 3 kali. Kita sih ngomel enggak sama Tuhan? Pasti enggak. Ini ya kan? Enggak apa-apa, wis Tuhan, yang penting aku kan 10 kali. Dia kan cuma 2-3 kali, itu loh. Sifat manusia, natur kita mau menang sendiri. Ya, itu ada di dalam setiap kita. Ya, makanya kita sulit untuk bisa mengucap syukur. Ya, berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, ya kita sudah dikasih anak, yakin gitu kan? Dulu bilang Tuhan buka rahim punya anak, udah diberi anak, saya tidak bersyukur. Kan ya, anaknya dimarah-marahin, enggak pernah bersyukur. Ya, banyak terjadi itu. Berapa banyak? Ayo, istri-istri yang diberi suami enggak bersyukur. Karena nengok yang lainnya, Tuhan itu lebih ganteng Tuhan. Iya. Nah, kita enggak akan pernah bisa bersyukur. Suami-suami, ayo bapak-bapak kalau lihat istri, Tuhan, itu loh lebih cantik Tuhan. Bisa bersyukur? Nggak bisa.
Makanya apa yang diberikan sama Tuhan, ya itu yang terbaik Bapak Ibu. Ya, makanya jangan suka membandingkan. Ya, itu penting sehingga kita tetap bisa berterima kasih sama Tuhan, bisa bersyukur sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita tuh perlu mensyukuri ya, siapa pemberi. Nah, gitu loh. Ya, semua di hidup kita yang kasih itu Tuhan. Kalau kamu sukses, ya kan? Kamu diberkati luar biasa. Itu karena Tuhan. Kalau kamu tidak dikasih sehat, bisa kamu bekerja? Enggak bisa Bapak Ibu. Kan iya? Ya justru itu harus ingat pemberi kesehatan itu Tuhan. Ingat sama Tuhan. Ya. Makanya ayo setiap kita selalu bisa mengucap syukur. Ya. Jangan sekali-kali kita, saya katakan ini peringatan, warning mungkin buat kita ya. Mungkin ibu-ibu mungkin ya. Orang tua kalau sama anaknya kalau marah jangan asal bicara loh ibu-ibu. Ya kan yang suka bicara kan ibu-ibu, bukan bapak-bapak saya tahu. Hati-hati kalau kita berbicara. Ya. Jangan membuat anak itu akhirnya apa? Sakit hati. Ya, saya dulu pernah, ya enggak tahu tapi itu siapa saya enggak tahu ya. Saya dulu kalau di Batam itu saya suka jalan-jalan kan, saya tinggal di perumahan itu ya, perumahan Mitra Raya, itu saya tinggal di sana. Saya suka kalau sore itu jalan gitu. Sama sebelah saya ada tetangga sih, baik sama saya. Karena anaknya juga sama seperti Michael dulu kecil, masih setahun 2 tahun. Jadi bermain Michael sama itu, saya ikut jalan. Kadang-kadang saya melewati satu rumah, kadang kalau mamanya kalau ngolokkan anaknya, sangat kata-kata yang tidak layak, saya katakan mohon maaf, kamu ini anak setan. Jangan gitu Bapak Ibu-ibu, jangan dikatakan anak setan, maaf. Kalau dikatakan anak setan mamanya siapa? Berarti mamanya ya setan kan gitu. Jangan. Saya sampai ngersulo, saya gini sampai ngelus dada, aduh sampai gitu ya. Jangan Ibu. Ya. Sehingga anak itu pasti menimbulkan pertanyaan, berarti aku ini anaknya setan ya. Lah, kan pasti gitu anak itu berpikir. Ya, makanya kita perlu ayo ya. Jangan berkata yang seperti itu. Ya, saya selalu katakan atau kita mendidik anak, perkatakan sesuatu yang baik. Walaupun pada kenyataannya anak itu misal kata gini ya, anak kita enggak pandai, ini misal kata. Tapi kita selalu memperkatakan kamu pandai nak, kamu pandai nak. Saya yakin dan percaya nantinya Tuhan akan ubahkan jadi anak pandai. Ya sungguh loh, saya katakan itu. Ya, karena itu terjadi anak-anak saya. Pandai anak-anak saya sekarang. Iya kan? Dulu, ini cerita dulu, selalu cerita dulu. Dulu waktu anak saya sih kecil-kecil, memang saya kalau mengajari keras. Karena saya pandai gitu loh. Saya kan sekolahnya pinter gitu loh. Jadi saya menuntut anak saya pinter seperti saya. Jadi waktu belajar enggak bisa-bisa saya marah. Kamu ini diajari kok enggak pernah bisa-bisa, bodoh kamu. Saya gitukan lu dulu. Saya ingat proses Tuhan merubah saya, merubah hidup saya. Sehingga akhirnya saya enggak pernah berkata bodoh sama anak, kamu pinter nak, kamu pinter. Sehingga benar saya katakan, iya kan, pinter anak saya waktu SMA. Yang menurut firasat saya enggak akan berhasil sekolahnya, tapi ternyata berhasil karena Tuhan. Makanya, ya kan, apa yang kita ucapkan, ya, itu akan kembali dalam hidup kita. Makanya hati-hati, ya. Sabar aja, kalau anak udah belajar mentok ya udah nggak apa-apa, kita berdoa kan gitu kan, Tuhan berkati anakku pandai, gitu aja ya. Makanya kita perlu hidup kita supaya kita ingat siapa pemberi dalam hidup kita, sehingga kita selalu mengarahkan mata kita, ndak noleh kiri, ndak noleh kanan, dan kan ya, kita selalu ingat bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Seperti yang dikatakan Injil Matius 6 ayat 26 mengatakan demikian, coba dibuka. Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kan ya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Burung aja dipelihara loh sama Tuhan. Kan iya. Apalagi kita, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Injil Matius 5 ayat 45, coba dibuka. Matius 5 ayat 45 juga mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini loh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dikatakan Tuhan yang menerbitkan dan menurunkan hujan bagi orang baik, juga bagi orang jahat. Ya. Sebenarnya hidup kita ini ya dilimpahi dengan begitu banyak kasih karunia Allah dalam hidup kita. Makanya jangan selalu terpaku sama pemberiannya Bapak Ibu, ya. Tapi ingat kepada si pemberinya. Nah, saya katakan hidup ini fokusnya sendiri-sendiri. Kan iya, jangan noleh-noleh terus, melihat situ, melihat sana, kan gitu. Membanding-bandingkan, akhirnya kita tidak pernah sukacita. Tidak bisa mengucap syukur. Ya. Jangan pernah kita menyesali apa yang tidak ada, saya katakan. Ya. Kita harus ingat apa yang ada. Ya, dalam hidup kita. Berterima kasih sama Tuhan. Ya, itu penting Bapak Ibu. Ya, pemberian yang terbesar dalam hidup kita kan ya, saya katakan. Bukan karena kita sembuh, bukan. Bukan karena kita diberkati ya juga bukan. Pemberian terbesar itu karena apa? Karena salib Tuhan itu. Karena dia mati buat kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah mati loh buat kita. Masa kita tidak bisa bersyukur sama Tuhan? Harusnya bisa. Ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, penderitaan, masalah dalam hidup kita, itu tidak akan pernah menghapuskan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dia memelihara hidup kita, dia yang menopang hidup kita, dan dia yang selalu menyertai kita. Ya. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 38. Ayo kita buka. Roma 8 ayat 38 mengatakan, ini ayat yang terakhir ya. Sebab aku yakin baik bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa pisahkan kita. Kalau kita baca ayat atasnya mungkin ya, baik kesengsaraan, penindasan, ya, malapetaka, pedang, itu semuanya tidak bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Kasihnya itu dahsyat dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan, itu luar biasa. Berarti kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan yang terus memegang erat kita. Ya, makanya kita bersyukur sama Tuhan walaupun keadaan dunia saya katakan. Ya, kalau tidak salah kemarin dulu anak saya WA. Ya, mengatakan, "Ma, sekarang kehidupan semakin sulit." Coba. Semua melambung tinggi. Saya katakan Tuhan, kalau tambah tinggi kasihan orang-orang. Ya kan gitu kan, yang di bawah masa bisa makan. Saya berkata begitu. Ya saya merenung, kasihan Tuhan. Kan gitu. Ya kan, memang ini kegenapan itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya waktunya saya katakan sudah tidak lama lagi. Makanya kita perlu bersyukur sama Tuhan. Ya. Karena pemberian yang Tuhan berikan itu yang terbesar dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Ya. Dan dia menyertai kita terus
sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya Tuhan selalu ada menjaga hidup kita. Makanya Bapak Ibu nggak usah takut, ya, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, nggak usah cemat menghadapi apapun pergumulan. Tapi kembali kita manusia kadang lemah kan gitu. Saya sempat lemah, tapi Tuhan kasih saya rema. Ya, waktu saya lemah, Tuhan munculkan firman ini sehingga saya kembali kuat. Saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, atas apapun yang terjadi di dalam hidupku. Kan ya, kan gitu. Karena kehidupan kita itu diatur sama Tuhan, Pak Ibu. Ya. Kalau kita anak-anaknya, kehidupan kita ini diatur sama Tuhan. Sehingga kita masuk terus di dalam rencananya. Ya, bersyukur. Ya. Bersyukur sama Tuhan. Makanya berterima kasih itu penting. Ya. Belajarlah kita selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Kan gitu. Ya, minta maaf. Ya, kalau kita memang ada salah perkataan, saya minta maaf. Saya selalu minta maaf kepada siapapun. Ya, kalau memang saya ada salah perkataan, saya minta maaf. Ya, perkara orang itu tidak memaafkan yang terserah, saya kan sudah selesai sama Tuhan. Ya, sehingga penting, ayo pagi hari ini setiap kita diingatkan supaya kita selalu bisa bersyukur, Bapak Ibu ya. Penting, ya. Dikatakan ucaplah syukur senantiasa, ada itu dalam Efesus kalau tidak salah. Coba dibuka, Efesus 5 ayat 20 kalau tidak salah, coba dibuka. Efesus, ya kan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Tuhan minta supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, artinya atas semua hal. Ya, mau keadaan kita terhimpit sekalipun, Tuhan minta kita tetap mengucap syukur. Ya, itu penting Bapak Ibu ya. Luar biasa, biar setiap kita diberkati sama Tuhan. Ayo kita tutup Alkitab kita.